Hari ini kita akan menggambar karakter berotot. Kira-kira siapa karakter yang kita gambar? Tonton videonya sampai habis. Untuk proses pertama, saya membuat bagian kepalanya dulu. Untuk bagian kepalanya sih standar ya, saya bikin bentuk telur. Untuk kemudian saya kasih yang namanya, bahasa Inggrisnya itu cross mark, yaitu tanda plus di kepala. Tanda ini gunanya untuk menentukan letak mata dan juga letak hidung dan bagian tubuh yang lain. Ini fungsinya biar kita nggak salah meletakkannya dan tetap proporsional. Seperti yang kalian lihat, saya langsung menggambar matanya ya. Karena kebetulan style karakter ini adalah style yang saya sangat kuasai. Jadi saya nggak harus riset sana sini, saya nggak harus lihat referensi karena saya udah hafal ya. Karakter ini adalah, pasti kalian udah tahu dari thumbnailnya dan judulnya ya. Karakternya Omni-Man, jadi mirip-mirip Superman tapi agak diplesetin ya. Jadi kayak bapak-bapak gitu sebenarnya kalau kalian riset. Omni-Man ini secara anatomi ya mirip banget sama Superman ya, berotot, badannya besar, tapi ada tambahannya adalah kumisnya. Untuk kumis Omni-Man sendiri kita harus bikinnya tebel ya, bener-bener tebel kayak tukang sate, atau mirip Bang Benyamin Sueb. Pada proses ini saya sengaja membuat bagian kepalanya agak sedikit lebih detail dulu ya. Karena untuk bagian yang lain saya sebenarnya udah ada gambaran untuk nanti bagaimana posenya. Kira-kira dia akan tangannya di mana, badannya bagaimana, itu saya udah dapat bayangan. Jadi saya lebih fokus ke kepalanya dulu, nanti tinggal pas bagian badannya gampang. Ketika menggambar karakter ini, karakter Omni-Man ini saya sebenarnya nggak terlalu banyak menemukan kesulitan karena saya udah sering banget ya bikin karakter berotot seperti ini. Dan seperti yang kalian tahu bahwa gambar itu sebenarnya juga ada hafalannya. Ketika saya menggambar seperti ini sebenarnya nggak yang hebat-hebat amat karena saya sebenarnya udah hafal bagaimana posenya akan bagaimana. Saya cuma menggambar dengan memodifikasi apa yang saya ingat. Jadi pada dasarnya gambar ini walaupun saya nggak pakai referensi, tapi agak curang juga karena saya nyontoh dari apa yang ada di kepala saya. Buat kalian yang misalnya merasa, Bang, gimana sih cara gambar nggak pakai referensi seperti ini? Sebenarnya saya juga nggak segitunya nggak pakai referensi. Dulu saya pernah menggambar seperti ini, lalu kebetulan saya ingat dan saya tuangkan lagi di gambar. Itu mengapa kalian kalau misalnya menggambar itu banyak-banyakin gambar yang benar-benar kalian pelajari. Jadi di situ dengan kalian pelajari benar-benar itu kalian akan masuk ke ingatan kalian. Ketika kalian nanti lain kali menggambar, itu ingatan-ingatan itu akan bisa kalian panggil lagi. Kayak kalian manggil apa ya? Kayak misalnya kalian nyusun puzzle lah. Kalian nyusun teka-teki, kalian bisa ambil tangannya dari ketika pas kalian gambar karakter ini, kalian ngambil kepalanya pas kalian gambar karakter ini gitu. Jadi sebenarnya karakter Omni-Man ini saya gambar ya dari cuma tempel-tempel dari ingatan saya ketika saya dulu gambar karakter Batman, dan kebetulan saya juga dulu ngerjain komik kan. Jadi ingatan saya terhadap otot, terhadap pose itu banyak banget, tinggal langsung ceplokin aja. Lalu berikutnya saya hapus tangannya karena ternyata setelah saya lihat-lihat panjangnya kurang pas ya. Dalam menggambar kadang-kadang harus seperti ini ya. Kalau memang nggak pas, kita jangan takut untuk menghapus. Kalau memang itu harus direvisi, ya harus revisi. Prinsip saya dari dulu adalah saya nggak mau terlalu jatuh cinta dengan karya yang saya buat. Ketika kita udah terlalu cinta sama karya kita, biasanya jadinya anti kritik soalnya. Jadinya setiap ada orang yang misalnya kebetulan ada orang yang kompeten untuk memberikan kritik ke karya kita jadi malah seringnya jadi tersinggung ketika kita terlalu jatuh cinta ke karya. Karena karya ini harus dibuat dalam waktu maksimum 2 jam, karena ya kebetulan karya ini untuk challenge, jadi ya saya akan membuat membuat komposisi ini mungkin setengah badan aja. Jadi kakinya mungkin gak akan saya buat, karena menurut saya waktunya gak akan cukup. Ini juga menurut saya kalian harus paham hal-hal seperti ini ya. Kita harus bisa tahu kekuatan kita. Kalau memang kira-kira kita itu orang yang bosenan, kita itu baru belajar dan mudah lelah istilahnya, kalian baru gambar 2 jam aja udah capek, coba deh jangan gambar yang terlalu kompleks. Coba bikin yang sederhana dulu.
Ini saya coba kasih contoh, saya gambarnya nggak usah pakai kaki, saya cukup gambar kepala si Omni-Man ini, terus dia ada torsonya, ada dadanya, terus pakai 2 tangan doang, dan kakinya nggak saya buat. Lalu untuk sayapnya juga saya nggak bikin semuanya. Sayapnya saya buat sedikit pelan-pelan menghilang. Di sini saya pengen kasih contoh ke kalian bahwa ketika kita itu tahu keterbatasan kita, kalau bisa manfaatkan itu untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Di sini karena saya tahu waktu saya terbatas, kertasnya nggak cukup, dan tetap harus jadi, makanya saya membuatnya lebih fokus ke bagian kepalanya yang detail. Untuk bagian yang lainnya saya jaga agar tidak terlalu over detail karena nanti akan menghabiskan waktu ketika saya menyelesaikannya. Kadang-kadang saya sering dengar di antara kalian sering cerita, "Bang, saya kan mau gambar tapi saya nggak punya waktu. Saya mau gambar tapi saya habis sekolah saya capek, saya cuma punya waktu beberapa jam untuk gambar. Bang, saya mau gambar tapi kok rasanya saya waktunya cepat habis ya, saya nggak ada waktu lagi." Nah, sebenarnya di hal-hal seperti itu kalian jangan menggunakan hal itu untuk kelemahan kalian. Gunakan waktu yang sedikit itu justru untuk kekuatan kalian. Kalau misalnya kalian udah tahu waktu kalian sedikit untuk menggambar, ya jangan menggambar yang komposisinya rumit-rumit. Misalnya kalian menggambar karakter yang dari kepala sampai kaki full, terus ada backgroundnya, terus ada musuhnya nggak cuma satu, tapi keroyokan. Udah tahu waktunya cuma sehari, cuma bisa menggambar 2 jam, tapi ketika kalian gambar seperti itu ya bisa-bisa kemampuan kalian malah mentok. Karena ketika kita menggambar dan gak selesai, sebenarnya itu malah bikin kita jadi gak termotivasi untuk menggambar selanjutnya. Usahakan setiap menggambar itu kalian selesai, selalu selesai. Kenapa? Karena itu akan menjadi energi kalian untuk menyelesaikan karya selanjutnya. Kalau misalnya kalian gak punya banyak waktu, coba deh. Misalnya kalian cuma punya waktu 2 jam. Coba kalian challenge diri kalian, coba bikin setengah badan aja. Kalau misalnya hari ini kalian menggambar setengah badan itu ternyata 2 jam kurang, coba besok gambar badannya gak usah, cuma misalnya sebahu misalnya. Kalau misalnya waktunya masih kurang lagi, coba bikin kepalanya aja. Kalau waktunya masih kurang, coba bikin matanya aja. Paling nggak yang penting udah selesai. Tapi masa sih bikin mata aja nggak bisa? Harusnya bisa dong. Saya yakin kalian semua para umat gambar cuma bikin mata, cuma bikin kepala, saya rasa bisa. Dan misalnya pertanyaannya, "Bang, emang kira-kira cuma bisa gambar kepala itu bisa bikin jago?" Nah, di sini sebenarnya apapun yang kalian gambar itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang lebih ngaruh itu adalah bagaimana kalian membangun kebiasaannya, terutama untuk pemula ya. Pemula itu lebih penting untuk membangun kebiasaan menggambar, kebiasaan untuk menyelesaikan karya, kebiasaan untuk produktif, itu yang paling penting. Nanti baru ketika kalian udah punya kebiasaan bagus, baru diarahkan mau menggambar apa. Kalau misalnya kalian ingin menggambar Omni-Man ini juga, silahkan kalian misalnya ikutin step-step di dalam video ini, boleh silahkan. Lalu kalian nanti post di Instagram, terus tag saya. Dan semoga tips-tips yang ada di video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap menggambar dan jaga kesehatan. Dadah.